bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah setelah sekian lama ternyata dapat juga kembali ke sini. Sudah lama saya tidak ke Masjid Al-Fida. Ini mudah-mudahan malam hari ini kita bisa belajar bersama. Ada satu buku yang insya Allah akan kita kaji malam hari ini untuk menambah wawasan kita. Buku ini dikarang oleh salah seorang ulama dari Saudi Arabia. Asli pakai sad, lahir di sana. Judul bukunya Syarhu Masailil Jahiliyah. Penjelasan tentang masalah-masalah jahiliyah. Yang dulu orangnya jahiliyah, kalau sekarang masalah-masalah jahiliyah. Penulisnya adalah Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Nah, ini insya Allah kalau Bapak Ibu klik di YouTube Syekh Abdul Razak, dah keluar semua tuh. Ulama karismatik, ulama yang sangat terkenal. Sederhananya begini. Kemarin saya berangkat ke Tanah Suci, saya diskusi dengan salah seorang ulama dari Saudi itu, yang kebetulan sama-sama sedang mendengarkan kajian dari salah seorang ulama di Makkatul Mukarramah, Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu ada halaqah-halaqahnya malam tuh. Kami duduk di situ. Ketika duduk itu, ada seorang ulama yang duduk bareng seperti kita biasa. Saya bilang, Masya Allah, memang beliau tawadhu, hafal Al-Quran, punya spesialis di bidang hadis, cuma beliau duduk seperti layaknya orang-orang biasa yang mendengarkan. Padahal alim saleh, pengajar di Haram University. Saya tanya sama beliau tentang satu persoalan yang menjadi selalu terbesit dalam benak saya. Syekh, saya panggilnya Syekh karena memang agak susah nak dipanggil siapa, susah kan. Nak dipanggil saudara kan tak mungkin, lebih tua dari awak. Saya panggil Syekh. Saya tanya sama beliau pakai bahasa Arab. Kaifa tara an hadhihi al-ayyam an jahiliyah. Kata beliau, saya bilang, bagaimana pandangan Syekh terhadap persoalan kita hari-hari ini yang kaitannya dengan kejahiliahan. Jawaban beliau itu sangat sederhana. Wal'an asyaddul jahiliyah min amsi. Sekarang tuh lebih jahiliyah daripada sebelumnya. Coba bayangkan. Jadi di dalam Al-Quran Bapak Ibu ada 4 karakter jahiliyah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu. 4 karakter. Ada zannal jahiliyah, ada hukmul jahiliyah, ada tabarrujal jahiliyah. Dan satu lagi saya lupa itu. Ada 4. Dan itu di dalam Al-Quran ada. Karakter yang Allah sebutkan langsung dengan namanya jahiliyah. Tapi kalau Bapak Ibu mencari karakter orang-orang jahiliyah atau sifat orang jahiliyah pada masa dahulu, rata-rata dalam Al-Quran berbicara banyak. Syekh Abdul Razak ini menuliskan di dalam tulisan buku beliau ini sekitar 123 masalah jahiliyah. Yang hari ini masalah itu berada di tengah umat manusia. Kalau kita bicara Muhammadiyah, Muhammadiyah punya slogan TBC. Hindari TBC. Apa itu TBC itu? Tahayul, bid'ah, khurafat. Kayak tahu aja Bang. Tahayul, bid'ah, khurafat. Itu slogan yang selalu diangkat oleh Muhammadiyah. Tapi ada unik. Ada yang unik. Ada tradisi jahiliyah yang dulu sampai sekarang tak bisa hilang. Salah satunya joget-joget. Itu tidak bisa hilang. Bayangkan Bapak Ibu, kita pernah mengharamkan joget sama satu kelompok majelis ibu-ibu. Kita pula dikirimnya video dia sedang joget-joget. Coba bayangkan. Kita mengharamkan joget. Saya bilang perempuan kalau joget haram hukumnya. Karena mayoritas ulama mengharamkan Pak. Memang ada yang membolehkan. Setelah saya bilang begitu, pas 17 Agustus Pak Ustaz, divideokan dia sedang joget, dikirimnya ke saya. Jadi secara tidak langsung menantang langsung. Nah, coba bayangkan.
Itu kurang jahiliyah apa itu? Ininya dah jahiliyah betul itu. Kata beliau, kata Allah dalam Al-Quran, ada karakter yang disebutkan dalam Al-Quran itu secara spesifik tentang orang jahiliyah itu. Namanya zannal jahiliyah. Gaya berfikirnya orang-orang jahiliyah. Padahal ayat ini itu berbicara tentang persoalan perang Tabuk. Perang Uhud. Kata orang munafik tuh, Muhammad, kemarin kau bilang Allah bakal bantu kami. Mana buktinya bantu? Nah, kata orang munafik itu bahasanya begitu. Jadi ketika perang Uhud yang kedua, di Uhud pertama menang. Habis itu kan pada turun tuh pemanah-pemanah tuh. Setelah turun ke bawah, kemudian Khalid ibn Walid yang tadinya mau balik, tidak jadi balik arah. Dikepung orang muslim tuh Pak. Sampai Nabi berdarah-darah badannya dalam perang yang kedua itu. Secara sederhananya muslim kalah pada saat perang kedua itu. Dan itu yang tukang kompornya manusia munafik itu. Nah, ini agak berat nih kalau dah kaitannya dengan munafiknya agak berat sedikit. Itu yang tukang kompor itu orang munafik itu. Abu Ubaid bin Salul, Marwan dan kawan-kawan itu gembongnya orang-orang Madinah yang tak suka dengan Nabi. Kerjaannya cuma mengkompor-kompori. Apa kata mereka? Orang-orang munafik ini. Ketika mereka kalah dalam perang Tabuk yang kedua, itu pada mundur Pak. Umat muslim mundur. Apa kata mereka? Mana buktinya kebenaran perkataan Muhammad yang mengatakan bahwa akan mendatangkan bantuan kepada para yang ikut berperang. Padahal orang munafik nih sebelum perang Uhud dia nggak mau perang, takut. Memang karakter munafik itu nggak mau dah. Ketika dia tak mau berperang, tapi terpaksa berperang, akhirnya berperang Pak. Dampaknya adalah dia buat kerusuhan, dia cinta terhadap harta ghanimah rampasan, sehingga terbunuhlah di situ Mus'ab ibn Musair, kemudian Hamzah, salah satu yang kita kenal paman Nabi di syuhada Uhud. Jadi dalam proses itu, ketika Khalid ibn Walid datang, kocar-kacir nih Pak, orang munafik ini lari duluan. Muslim berperang, yang lain lari. Nah, ini sifatnya orang-orang munafik pada masa Nabi. Sampai mereka komporkan pada jamaah yang lain itu, pada masyarakat itu, mana buktinya Allah Tuhan itu membantu. Katanya akan membantu umat muslim yang berperang demi Allah. Tapi ternyata tidak. Kita kalah. Zannal jahiliyah, gaya berfikirnya. Dalam hal ini dia mengatakan bahwa dia tak percaya sama sekali bahwa Tuhan itu membantu. Sampai sebelum berperang dia bilang begini, kata mereka, ngapain kita berperang? Udahlah, kita nih jumlah kita ini tidak banyak, pasti kalah. Padahal perang Badar sudah membuktikan. Tapi karena hasutan demi hasutan tadi. Hanya saja hasutan kaum munafik ini tak banyak diikuti. Sayangnya ketika perang Uhud terpengaruhi. Sehingga umat muslim itu terpengaruhi. Nah di sini Bapak Ibu, kata para ahli sejarah mengatakan kaum munafik itulah yang mengatakan bahwa mereka tak percaya dengan Tuhan. Mereka tak percaya akan bantuan Allah, itu tak percaya dia. Sehingga dia hasut masyarakat untuk zannal jahiliyah kepada Allah. Kembali kepada gaya pemikiran mereka. Kenapa demikian? Karena memang mereka ketika itu berharap dalam perang itu mereka tak berperang. Cuma karena semuanya berperang, mereka tidak ikut berperang. Malu, gengsi. Salah satu karakter kaum munafik itu begitu. Takut berperang. Nah, kata Syekh Abdul Razak, orang seperti itu masuk dalam kategori ahlul jahiliyah. Namanya orang-orang yang ahli jahiliyah. Nah sekarang ini Pak, kalau kita lihat kondisi kita, itu semuanya mohon maaf, jangan tersinggung. Memang rata-rata kita ini sekarang dikongkong oleh gaya berpikir jahiliyah. Tidak ada yang percaya sama Tuhan sekarang. Orang tua mau nikahkan anak. Kata orang tua nih, siapa calon suamimu? Ini Pak, laki-laki nih. Yang ditanyakan sama orang tua tuh, kau nikah modal apa? Sudah kerja belum? Belum kerja Pak, insya Allah mau kerja. Kalau belum ada kerjaan, tidak usah nikah ya anakku. Mau makan apa nanti? Dijawab, insya Allah Pak, saya akan tanggung jawab untuk kasih makan. Kata orang tua zaman sekarang, mau kau kasih makan dengan apa? Punya pekerjaan saja tidak. Jadi dia tidak percaya dengan Allah. Kenapa tak percaya? Yang datang orang baik-baik Pak. Punya hafalan, punya agama yang baik.
Tapi karena memang mohon maaf gaya berpikir orang tua yang sudah dikongkong oleh dunia, ya tidak percaya sama Tuhan, seolah-olah realistis. Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu sama kita semua. Dalam agama, tak semuanya bisa dinalar dengan akal. Tidak semuanya dalam agama itu realistis, Pak. Tidak semuanya. Bapak Ibu dalam kesusahan yang sangat susah, kita bicara dengan realistis. Dalam keadaan yang sangat susah, mungkin enggak kita berdoa kepada Allah secara logika? Ya Allah, aku susah, enggak punya duit. Turunkan uang dari langit, aku mau makan. Mungkin begitu? Enggak mungkin, Pak. Realistis kita berpikir. Tapi di balik realistis tersebut, ada gaya berpikir yang gaya berpikir kita enggak seperti orang jahiliyah. Tapi gaya berpikir kita merujuk kepada kekuasaan ilahi. Ya Allah, dalam kondisi aku terjepit, aku hanya bisa berserah diri kepadamu ya Allah. Ini bisa Bapak Ibu buktikan. Yang punya amal soleh, coba bertawasul dengan amal soleh. Allah datangkan Pak. Dan itu tidak bisa dinalar dengan akal. Tiba-tiba datang orang ngasih bantuan makanan. Tiba-tiba orang datang memberikan uang. Itu bukan kalau bukan karena Allah, karena siapa? Oh, manusia sekarang tak mau begitu. Kata manusia sekarang, aku kerja nih hasil jerih payah aku, bukan pertolongan Allah. Nah, ini gaya berpikir jahiliyah itu seperti ini sekarang. Maka kalau kita kaitkan kata Syekh yang pertama itu dalam kitab Masail Jahiliyah ini, poin pertama kata beliau yang membuat orang itu bisa terjebak dalam gaya berpikir jahiliyah, itu kata beliau al-isyraku billah, menduakan Allah, syirik pada Allah, niddan lillah, menentang Allah. Al-ilhadu billah. Coba bayangkan. Apa maksud menentang Allah? Bagaimana proses, apa gaya menentang Allah tersebut yang dimaksud? Yaitu tadi. Dia berkata bahwa saya bekerja mendapatkan uang karena hasil jerih payah. Padahal bukan. Itu kuasa ilahi. Kalau Allah kata tidak akan dapat, tak akan dapat. Cuma kita tidak percaya di situ, Pak. Tidak percaya kita di situ. Maka kata Syekh Abdul Razak, yang seperti ini terjebak dalam kasus orang-orang yang isyrak billah, syirik kepada Allah. Makanya mohon maaf berkali-kali saya sampaikan, ada kita punya masalah, kita tidak datang pada Allah dulu, kita datang pada manusia. Seolah-olah yang punya solusi itu manusia, bukan Allah. Seolah-olah yang punya solusi itu manusia, bukan Allah. Kata Allah, besok kalau kita datang lagi sama manusia, kata Allah, engkau minta sama si fulan tuh. Si fulan tuh yang punya solusi. Kalau sempat Allah cakap begitu, habis kita Pak. Tapi begitu karakter manusia. Anak tak lulus PNS, tak lulus IPDN, yang dicari mana kepala dinas, mana bupati, mana gubernur, mana menhan. Dicari. Untuk apa tujuannya? Masuk. Bayangkan, kalau Allah berkata tidak, tidak. Kalau iya, kata Allah iya. Kita kan tidak percaya di situ. Ini yang disebut dengan zannal jahiliyah. Nah, gaya-gaya berpikir seperti ini menjadi masalah. Apa kata Syekh? Ditukil oleh Abdul Razak dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Hadhihi umurun khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma alaihi ahlul jahiliyah al-kitabiyyin wal ummiyyin mimma la ghinan lil muslim an ma'rifatiha. Fadiddu yuzhiru husnatadid wa bididdiha tatabayyanul asya. Apa kata beliau? Hadhil umur khalafa fiha Rasulullah. Gaya seperti ini tak pernah dibuat oleh Rasulullah. Ini bertolak belakang daripada yang dibuat Rasulullah. Karena orang jahiliyah pada saatnya, pada masanya, ini lebih parahnya begini. Kalau Bapak Ibu rujuk kepada sejarah orang-orang jahiliyah, sebelum pra kedatangan Islam, sebelum Islam datang, pra Islam. Mereka tidak Islam. Mereka jahiliyahnya minum khamar, judi, wanita, percaya pada berhala, dan kekayaan. Dan ini sudah mainan. Ini sebelum Islam datang. Tapi bayangkan sekarang, Islam sudah datang, masih tidak beradab, masih tidak beretika, masih juga rakus, lebih parah daripada jahiliyah itu sendiri. Maka kata beliau, yang saya tanya tadi,
Bagaimana pandangan Syekh tentang jahiliyah sekarang? Apa kata beliau? Asyaddu minal ams. Sekarang lebih jahiliyah daripada dahulu, kata dia. Islam ada, Muslim mereka. Tapi kok bisa orang-orang Muslim masih percaya kepada selain daripada Allah? Kita ambil contoh. Ini saya tak mengkritik, tapi saya mau katakan begini. Ketika ada acara di Istana Negara pada masa dahulu, yang diundang untuk menahan hujan itu, pawang hujan. Saya tanya sama Bapak Ibu, yang hadir itu Muslim apa non Muslim rata-rata? Muslim. Di mana majelis ulama? Ada. Lah kok pawang hujan yang didatangkan? Ini yang dimaksud. Seolah-olah ingin melestarikan kebudayaan, tapi keblinger kata orang Jawa. Sampai di sini paham ya Pak? Kita ambil contoh sederhananya begini. Bapak Ibu Muslim, tapi kok masih percaya dengan dukun? Nah, itu masalah tuh. Nah, itu bahasanya sederhananya. Bapak Ibu Muslim, mukmin, sholatnya 5 waktu. Lah kok masih minta bantuan sama manusia? Jadi seolah-olah manusia lebih daripada Allah. Sampai sini bisa dipahami. Kata beliau ahlul jahiliyah. Ini yang disebut dengan ahlul jahiliyah. Apa kata beliau? Kama annana yambaghi an na'rifa a'mal al-jahiliyah nafsuha aidan na'riful asbabul lati mana'athum min qabulil haqq. Kata beliau, kami harus tahu apa sebab jahiliyah itu ada sekarang. Setelah datangnya Islam tapi kok masih jahiliyah itu ada. Kata mereka, dijawab, itu disebabkan karena du'ful haqq wa du'ful iman. Kata para ulama, rendahnya tingkat kebenaran dan rendahnya tingkat keimanan. Bapak Ibu, ada orang pengen cepat kaya tapi harus ke kuburan dulu. Ini kalau kita kaji dengan TBC tadi. Ada orang pengen cepat kaya tapi harus datang ke kuburan. Ada orang pengen cepat kaya tapi dengan gaya yang tidak baik. Ada orang pengen cepat kaya tapi al-akhdhu bil batil. Zalim, zulmun. Itu banyak dibuat manusia sekarang. Maka unik. Muslim, mukmin terjebak. Pertanyaannya sederhana, mengapa orang mukmin itu terjebak dalam ahlul jahiliyah itu? Karena mereka tidak percaya kepada Allah. Ada kata, ini kita ulang lagi. Yang viral-viral baru nih, bayar 1 juta masuk surga. Bayar 1 juta bisa masuk surga. Itu jahiliyah betul Pak. Betul-betul jahiliyah itu. Maka saya kata, kok bisa di tengah modernisasi yang kencang ini, kok masih ada manusia-manusia yang jahiliyah itu? Ya memang ada. Semakin tinggi tingkat modernisasi, maka akan semakin tinggi tingkat jahiliyah itu nanti. Karena Nabi bilang begitu. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu, justru kemungkaran itu bukan semakin redup, tapi semakin tinggi. Kemaksiatan itu semakin tersebar, bukan semakin hilang. Khamar, judi, zina, itu bukan semakin redup di akhir zaman, semakin tinggi. Orang yang datang ke dukun bukan semakin sedikit. Aliran sesat itu bukan semakin sedikit, semakin banyak. Besok sesatnya dengan gaya, dulu sesatnya gayanya konvensional. Besok sesatnya gaya syariah, bukan teknologi. Kan begitu bahasanya. Jadi seolah-olah segala sesuatu sekarang ini dikembalikan pada masa dahulu. Allah tunjukkan jahiliyah-jahiliyah sekarang ini. Yang kedua, hukmul jahiliyah. Ini sudah kita sampaikan juga. Gaya berpikir hukum-hukum jahiliyah. Ini kalau hukum jahiliyah ini rata-rata begitu Pak. Orang yang tidak suka dengan hukum Islam itu jahiliyah dia. Orang yang menolak besar-besaran tentang hukum Islam itu berarti dia jahiliyah. Coba Bapak Ibu ingat-ingat baik-baik. Pernah dulu kata anggota dewan itu, bukan anggota dewan, ada orang yang mengajukan yang korupsi pokoknya potong tangan atau gantung. Itu yang menolak rata-rata para pelaku. Kenapa mereka menolak?
Sebenarnya sederhana Pak. Menolak karena takut, menolak karena menentang hukum Islam. Coba kalau kita terapkan hukum Islam. Yang maling potong tangan, ada enggak kira-kira yang maling? Enggak ada. Sekarang lebih parah lagi Pak. Bapak Ibu nyuri, maling dia, ada orang maling di bawah 2 juta. Berarti 1.999.000 kurang 1.000 aja. Kan belum 2 juta tuh. Itu masuk besok keluar. Masuk penjara besok keluar. Sampai di sini paham? Jadi Bapak Ibu, ada satu daerah di Riau ini dengan kasus yang sama. Karena sering maling, memang hilangnya tidak banyak, 1 juta, 1,5 juta, tapi sering. Dan orangnya hampir sama. Beberapa orang itu terus orangnya. Apa kata masyarakat nih? Kalau kita bawa ke kantor, masuk besok keluar. Satu ketika dipancing Pak sama masyarakat itu. 2 orang. Maling dia, ketangkep sama masyarakat, langsung dibakar hidup-hidup, mati di tempat Pak. Mulai saat itu tidak ada lagi yang berani maling. Coba bayangkan. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka melakukan itu? Ada sebab, ada Pak. Capek Pak. Dikit-dikit hilang, meskipun sedikit. Tapi kan kalau sedikit demi sedikit demi sedikit, itu kan lumayan juga. Akhirnya daripada dimasukkan ke penjara, besoknya keluar karena di bawah 2 juta, dibakar hidup-hidup, mati sekalian. Tidak ada lagi maling. Gitu deh. Benar Pak. Coba Bapak Ibu cara bakarnya bagaimana? Diikat di kayu, dimasukkan ke dalam ban, dibakar bersama ban itu sekali. Nah, coba bayangkan. Tidak ada lagi yang maling ketika itu. Tidak sanggup. Daripada mati tengah jalan, yang dimaling cuma 2 juta, taruhannya nyawa. Coba bayangkan. Tapi mengapa gaya-gaya seperti ini tidak diterima oleh masyarakat? Alasan sederhana, bertentangan dengan kemanusiaan. Pertanyaan saya, kalau bertentangan dengan kemanusiaan, mengapa Allah turunkan? Sederhana Pak. Mengapa Allah turunkan hukum qisas ini kalau itu bertentangan dengan kemanusiaan? Sampai-sampai hari ini Saudi begitu. Yang maling tak langsung potong tangan. Jadi sekarang masjid Qisas itu di Jeddah itu sunyi sekarang. Kalau mau potong tangan itu kalau benar-benar sudah di atas rata-rata malingnya. Ya siapa yang mau maling di atas rata-rata tinggi-tinggi begitu? Nggak ada. Sehingga sekarang itu masjid Qisas nggak ada lagi potong tangan. Hampir jarang kita temukan hari Jumat itu potong tangan di situ. Kalau dulu enggak. 2010 kami haji itu kita berangkat ke tempat Jeddah itu sampai hari Jumat. Itu di hari Jumat habis sholat kita lihat darah mengalir. Itu ngapain darah mengalir itu? Ke sungai itu, ke laut itu. Jadi itu adalah hukum qisas. Nah yang kayak gini-gini ini penting. Tapi kan kata mereka negara kita ini bukan negara Islam. Memang bukan negara Islam. Tapi salahkah kita kalau kita mengambil satu persoalan, satu permisalan hukum dari agama? Tak salah. Yang menjadi masalah adalah kenapa kita tak berani mengambil hukum daripada agama dan Al-Quran. Kita tak mau, gengsi, takut. Dengan alasan agama di negara kita ini banyak. Nabi ketika membangun Madinah itu, dalam piagam Madinah, itu dibentuk amandemen pertama di dunia. Perdamaian pertama di dunia. Itu Nabi, kalau orang Yahudi buat masalah, dihukum pakai kitab Yahudi. Kalau orang Nasrani yang salah, dihukum pakai kitabnya Nasrani. Umat Muslim yang salah, dihukum pakai Al-Quran. Adil Pak. Tinggal buat begitu. Cuma Ustaz, undang-undang kita ini kan dari Belanda dulu. Nah, itu yang susah kata dia. Sehingga mohon maaf Pak, pengaruh liberalisme, pengaruh gaya berpikir seperti ini, yang sekuler seperti ini, yang menjauhkan kita dari agama, itu berhasil. Sampai hari ini, mohon maaf, korupsi itu normalisasi atau naturalisasi. Tahu naturalisasi? Dulu Pak, orang korupsi itu asik. Sekarang dinormalkan Pak, dimaklumkan. Sehingga bahasanya sederhana, kalau ndak korupsi, ndak yes. Kalau ndak narkoba, ndak oke. Begitu kayak kita sekarang. Kalau ndak zina, aku ndak wow.
Ini jahiliyahnya begitu. Orang dulu, zaman dulu Pak, mau zina itu, mereka tengok-tengok tempat. Itu pun yang mereka gauli hanya budak. Sekarang enggak. Mau budak ke, mau merdeka ke, terserah. Gitu. Gaya berpikir jahiliyahnya begitu. Hukumnya mendukung. Lah karena hukum ini mendukung, ya semuanya jahiliyah jadinya. Nah, sekarang Bapak Ibu tengok. Dampak daripada gaya berpikir tersebut, dampak yang tersebar, akhir daripada penjauhan nilai agama, dalam penerapan hukum-hukum Islam, apa yang terjadi? Kita bukan memaksakan hukum Islam untuk diterapkan, tidak. Tapi salahkah bagi umat muslim merujuk kepada pemahaman Al-Quran dalam segi hukum? Tak salah. Tak salah. Sangat tidak salah sekali. Hukum nikah beda agama, haram kata Islam. Datang orang-orang muslim munafik gitu. Tidak apa-apa. Yang penting kan dengan ahlul kitab. Lah ahlul kitab itu yang mana sekarang? Apa kata beliau dalam kitab yang lain? Kata beliau, Rudud al-ulama ala ahli al-kitab. Subhati ahli al-kitab. Beliau menuliskan buku menolak pandangan gaya berfikir ahlul kitab dan subhatnya ahlul kitab pada masa dahulu. Wong masa dahulu saja ahlul kitab banyak yang merusak. Lah sekarang mana letak ahlul kitab itu? Diperdebatkan oleh para ulama tentang ahlul kitab. Satu di antara sekian banyak perdebatan itu apa kata para ulama? Ahlul kitab itu yang berpegang teguh kepada kitab-kitab nenek moyang dulu. Yang mereka mengerti, paham tentang isi itu. Sekarang saya tanya, yang paham dengan ahlul kitab itu pada masa dahulu berapa banyak? Sedikit. Yang betul-betul berpegang teguh pada Injil yang betul. Nah sekarang pertanyaannya, sama nggak isi yang sekarang dengan yang dahulu? Jauh berbeda. Tidak ada kesamaan. Sekarang mana ahlul kitabnya? Nggak ada Pak. Sehingga kata kaum liberal tadi, ahlul kitab itu ya orang-orang Nasrani sekarang. Orang-orang yang beragama yang berbeda sekarang. Kalau mereka paham dengan agama ya ahlul kitab. Ya nggak bisa. Ahlul kitab itu dalam pandangan para ulama itu yang masuk dalam kabilah Yahudi dan Nasrani pada masa itu. Karena hukum ini turunnya di Madinah. Hukum larangan nikah beda agama ini di Madinah. Kenapa kok di Madinah? Karena di Madinah ketika itu Yahudi ada, Nasrani ada. Tapi tidak benar, tidak boleh. Turun surat Al-Baqarah itu. Yang tentang keharaman menikah laki-laki. Laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Tapi wanita muslim tidak boleh menikahi laki-laki ahlul kitab. Tapi pertanyaannya cuma wanita, bukan laki-laki. Laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab. Pertanyaannya, wanita ahlul kitab pada masa itu apa pada masa sekarang? Maka kata Syekh Khalil Nafis itu, Kiai Haji Khalil Nafis, tidak ada namanya ahlul kitab yang sekarang ini, tidak ada. Jadi tidak bisa. Datang kelompok-kelompok seperti ini yang mendukung urusan toleransi. Tidak apa-apa kan cinta sama cinta, tidak apa-apalah. Nah, maka terjadilah pernikahan beda agama. Dengan judul buku yang sangat populer dan fenomenal. Apa judul bukunya? Satu atap beda agama. Itu toleransi asasnya Pak. Tapi jahiliyah Pak. Orang jahiliyah dulu, mohon maaf, jahiliyah dulu. Hindun ngamuk kalau seandainya Abu Sufyan masuk Islam. Apa kata Hindun? Tidak mau aku tidur bersama kamu lagi. Itu jelas tuh Pak. Abu Sufyan Muslim, Hindun non Muslim. Hindun kafir ketika itu. Tidak mau dia tidur bareng. Lainnya orang sekarang lebih jahiliyah daripada dulu. Lebih parah daripada Hindun. Apa kata dia? Tidak apa-apa kita beda agama. Yang penting kita cinta. Coba letaknya di mana? Nyambungnya di mana? Orang kafir Quraisy mengharamkan orang-orang kafir Quraisy menikah dengan muslim. Sebelum hukum ini turun, anak Nabi Zainab menikah dengan seorang Yahudi. Ruqayyah menikah dengan seorang Nasrani. Kafir Quraisy. Tapi sebelum Islam datang, sebelum hukum ini datang, ada dua versi dalam sejarah itu daripada suami Zainab ini. Versi pertama dikatakan suaminya masuk Islam. Versi kedua itu tidak masuk Islam. Hanya saja di akhirnya itu hampir mau masuk Islam, keburu meninggal. Akhirnya menikah dengan
Utsman bin Affan. Sampai di sini paham Pak ya. Tapi ketika itu hukum ini belum turun. Dan ketika itu Zainab menikah itu Islam belum ada, Nabi belum dibayar jadi nabi. Dan Nabi belum menyebarkan Islam. Setelah Islam datang diperbaiki Pak. Kata orang kafir jangan menikah dengan orang muslim. Kata Nabi turun ayat tadi di Madinah itu. Laki-laki muslim boleh menikah dengan ahlul kitab wanita. Ahlul kitab, bukan kafir tapi ahlul kitab. Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Ada alasannya, ada karakter ketika itu Pak. Karakter ketika itu, laki-laki lebih berkuasa daripada perempuan. Karena waktu itu belum seutuhnya perbudakan dihilangkan. Sehingga perempuan, mohon maaf, pada saat itu, belum seutuhnya keberadaan wanita itu terlalu terhormat, belum. Perempuan itu masih biasa Pak, masih di bawah laki-laki. Sehingga yang dibenarkan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Tapi sekarang Bapak Ibu boleh cek, mana yang paling kuat sekarang? Laki-laki atau perempuan? Sampai-sampai Nabi bilang di akhir zaman banyak laki-laki takut sama istrinya. Nah, coba bayangkan, tidak usah senyum-senyum Bang Ihsan. Anda curiga pula kan? Itu fakta Pak. Kalau dulu istri perempuan itu takut sama laki-laki. Karena mohon maaf Pak, mohon maaf. Apa alasan takutnya Pak? Kalau macam-macam ditinggal diceraikan masih bisa nikah yang lain. Kalau sekarang enggak Pak. Laki-lakinya takut dengan perempuannya Pak. Itu yang mau dibalik. Ketika kasus ini, nikah beda agama, ini jahiliyah betul Pak. Karena sangat bertentangan dengan hukum yang dulunya berbeda karakter. Gitu. Uniknya, staf presiden dengan gagah dan berani menampilkan nikah beda agama. Dalam kasus yang sama, ketika persoalan itu diangkat, nikah beda agama dia. Staf khusus presiden waktu itu, bukan yang sekarang ya, sebelumnya. Coba bayangkan. Artinya kita sedang menentang aturan main agama, hukmul jahiliyah. Nah, itu poin penting. Sehingga persoalan kita jahiliyahnya sekarang itu memang betul-betul jahiliyah. Yang lain, persoalan hukum jahiliyah itu. Bapak Ibu boleh lihat sekarang ketidakadilan hukum itu, ketimpangan hukum itu betul-betul terjadi. Itu jahiliyah Pak. Uniknya, dulu yang melakukan seperti itu tidak muslim. Orang-orang kafir Quraisy. Yang kuat punya kuasa sebelum Islam datang. Yang kaya berkuasa sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kata Nabi sama. Al-qistu wal-udul, keadilan sama. Miskin dia, kaya dia, kekuasaan sama. Sampai Nabi bilang, kalau anakku yang mencuri, aku yang langsung potong tangannya, kata Nabi. Sekarang enggak Pak. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, lihat itu. Yang melakukan itu muslim atau kafir? Muslim. Bahkan mohon maaf itu Pak. Yang memberikan keputusan pun muslim. Tapi kok bisa? Jahiliyah. Gaya berpikir jahiliyah. Orang dulu haram, halal. Sekarang halal jadi haram, haram jadi halal. Tidak ada lagi namanya subhat. Halal haram, haram halal. Dah. Nabi dah bilang begitu. Ahalla haram wa harrama halal, kata Nabi. Bayangkan. Jadi sulit untuk kita lihat sekarang. Maka kata Syekh Abdul Razak tadi, ahlul jahiliyah. Nah kemudian pada poin yang kedua kata beliau walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 52. Kata beliau, kata Allah walladzina amanu bil batil. Mungkin enggak yang iman itu dicampur adukkan dengan kebatilan? Enggak mungkin Pak, sangat tak mungkin. Pasti nampak. Lah sekarang tak. Sekarang itu pencampuran antara iman dan batil itu jelas. Maka saya bilang itu jahiliyah betul. Kita ambil contoh ya Bapak Ibu ya. Ini kita tak sedang menyinggung siapa-siapa. Zaman dulu tidak ada namanya zamannya sebelum datangnya Islam. Itu jelas kekafiran mereka itu jelas. Mereka joget, minuman khamar,
kemudian mereka judi, itu jelas. Islam mereka kafir. Itu sebenarnya bedanya dia dengan Muslim nampak. Muslim tidak melakukan, kafir yang melakukan. Mereka kalau dalam pesta itu mesti ada khamarnya, ada judinya. Sekarang yang melakukan Muslim, Pak. Makanya saya bilang sama teman-teman, merayakan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia dibuka dengan mengaji, diakhiri dengan tausiah dan doa, di tengah-tengah joget biduan. Itu campur aduk, Pak. Di mana letaknya? Lebih berbahaya daripada yang lain. Apa kata para ulama? Mencampur adukkan agama dengan kejahiliahan itu jauh lebih berbahaya daripada jahiliyah itu sendiri. Coba bayangkan. Nah sekarang tuh begitu, Pak. Pelakunya Muslim, mukmin dia, ngaku dia Muslim, mukmin dia. Tapi kami senang, Pak Ustaz. Gimana mau jawab kita lagi? Kalau udah jawabannya begitu, kami senang. Sehingga agama bukan jadi sandaran, tapi sandaran itu adalah kepuasan, kepentingan dan keinginan. Sekarang saya tanya, lebih jahiliyah mana? Dulu atau sekarang? Kita tidak jahiliyah, tapi kita mengikuti, bukan kita, mereka mengikuti gaya berpikir dan karakter jahiliyah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, ini poin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai pada poin yang kedua tentang persoalan jahiliyah. Dalam surat Al-Ankabut tadi. Maka kata Allah, ada orang yang mencampur adukkan agama. Kata mereka bahkan disebutkan dalam Al-Quran, walladzina amanu bil batil. Ada orang beriman pada kebatilan. Itu tidak ada, Pak. Tapi Allah katakan ada. Nah itulah manusia-manusia sekarang. Mereka beriman kepada kebatilan. Apa maksudnya beriman kepada kebatilan itu? Nah itulah yang Bapak Ibu lihat sekarang. Syiriknya, yang dipercaya siapa, yang diimani siapa. Mengaku percaya kepada Allah tapi tetap menduakan Allah. Inilah yang disebut dengan al-isyraku billah. Dan uniknya lagi nanti ada pada poin yang lain itu ada namanya ta'atu bis salihin. Tapi bablas, ghulul, melampaui batas ketaatan mereka kepada para ahlus salihin. Nah, ini lain lagi pada poin-poin tertentu. Dan itu masuk dalam kategori jahiliyah. Ini sampai jam berapa, Pak? Udah habis? Oh, dikasih kode. Baik, kalau sudah habis kita tutup Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan penjelasan kita tentang jahiliyah insyaallah nanti kita akan sambung di pertemuan yang akan datang. Tentang masalah-masalah jahiliyah ini. Banyak Pak masalah-masalah jahiliyah yang sekarang terjadi. Yang kita wajib antisipasi. Dan kita harus menjaga diri daripada hal tersebut. Kalau tidak kita yang terjebak dalam kesesatan dan kejahiliahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.